Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indah Roskalina. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Sini saya akan membahas tentang bimbingan konseling belajar. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dian Fitriani, SPD MPD. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas 4 poin yang berkaitan dengan bimbingan konseling belajar. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling belajar. Yang kedua, tujuan bimbingan konseling belajar. Dan yang ketiga, manfaat dan fungsi bimbingan konseling belajar. Dan yang keempat, bimbingan konseling. Bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling belajar. Nah, di sini sebelum saya menyimpulkan apa bimbingan konseling belajar, saya akan menjelaskan satu persatu kata dari bimbingan, konseling, dan belajar. Untuk bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing mendapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Untuk konseling merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut klien. Nah, dan yang terakhir, belajar. Belajar merupakan proses yang dianggap penting bagi perubahan perilaku setiap orang, dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Juga merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan orang. Sebagai istilah psikologi dan pendidikan, belajar adalah yang dalam bahasa Inggris istilahnya learning, bukan studi. Pengertian umum belajar yaitu mengacu pada terjadinya perubahan dalam diri seseorang, yaitu perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling belajar adalah bimbingan kepada individu yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalah dalam belajar. Sekarang kita masuk ke tujuan bimbingan dan konseling. Di dalam tujuan bimbingan konseling belajar terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, bimbingan dan konseling belajar yaitu untuk membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam belajar. Permendikbud 111 tahun 2014. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan khususnya. Yang pertama, memfasilitasi siswa agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pelajaran yang efektif di sekolah. Nah, maksud dari nomor 1 ini adalah sikap dan kebiasaan yang dimaksud, yaitu siswa terbiasa membaca buku, teratur dalam belajar, aktif mengikuti program belajar yang diprogramkan oleh sekolah maupun les, dan lain-lain. Sikap dan kebiasaan belajar yang disiplin, rutin, dan terjadwal merupakan proses yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara akademik.
Hukum belajar mengatakan 2 kali 5 lebih baik daripada 5 kali 2. Artinya, belajar 2 jam kali 5 hari lebih baik daripada belajar 5 jam selama 2 hari. Keterampilan belajar yang dimaksud yaitu siswa mengenali cara belajar yang cocok untuk dirinya. Sebagian orang mungkin memahami konsep dapat dibantu dengan gambar, akan tetapi sebagian yang lain mungkin sekali membaca langsung paham. Ketika siswa menyadari akan kemampuannya memahami konsep melalui skema atau gambar, maka sebaiknya ia menerapkan metode tersebut dalam kehidupannya di sekolah maupun ketika ia nanti berada di dunia pekerjaan. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik agar memiliki kesadaran akan potensi atau kekuatan yang dimiliki baik secara akademik maupun non-akademik dan sadar akan hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini, untuk mencapai kemandirian konseli, langkah awal yang perlu dilakukan oleh konselor yaitu membantu peserta didik untuk mengenali dirinya. Setiap anak memiliki potensi, hanya saja cara untuk mengekspresikan kemampuannya itu berbeda antara anak satu dengan yang lain. Potensi individu dapat dilihat baik itu secara akademik maupun non-akademik. Sebagai contoh, mungkin kita dapat menjumpai beberapa anak yang menyukai aktivitas pembelajaran kinestetik. Namun, ada juga individu yang lebih menyukai aktivitas penalaran. Sebagai contohnya, untuk memfasilitasi anak-anak yang menyukai dan berkompetensi pada bidang penalaran, guru BK dapat memberikan masukan pada sekolah agar dibentuk ekstrakurikuler karya ilmiah. Dan yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk dapat menyelesaikan studi dan lancar dan mempersiapkan studi ke jenjang berikutnya. Siswa memiliki keterampilan untuk menyusun tujuan dan rencana dalam pendidikan, misalnya penyusunan jadwal, mempersiapkan materi, menghadapi ujian, mendalami mata pelajaran tertentu sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang terakhir, memfasilitasi siswa agar mampu mengatasi hambatan maupun kesulitan dalam belajar dan melihat keterkaitan akademik atau studi dengan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan komunitas. Maksudnya, aktivitas bimbingan dan konseling belajar harus memberdayakan individu. Peserta didik didorong bersikap kritis dan menggunakan daya ciptanya untuk memecahkan hambatan yang ada. Konseli adalah subjek pembelajaran, bukan objek yang disogoki oleh keputusan-keputusan konselor. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat dan fungsi bimbingan konseling belajar. Manfaat bimbingan konseling belajar. Bimbingan belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik, mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, untuk manfaatnya, membuat siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya. Peserta didik mampu bersaing dengan tuntutan zaman pada saat ini. Tersedianya kondisi belajar yang nyaman, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa, dan siswa dapat mereduksi kemungkinan kesulitan belajar. Oke, sekarang fungsi bimbingan konseling belajar. Yang pertama, menyelipkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga belajar dapat berkembang secara optimal. Kedua, agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Ketiga, perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu proses belajar siswa. Dan yang keempat, upaya untuk mempertahankan prestasi belajar siswa. Nah, sekarang kita akan
akan masuk ke bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling belajar. Pertama, orientasi kepada para siswa, khususnya untuk siswa baru. Orientasi isi tersebut bisa berisi tentang tujuan institusional, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat, penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah atau madrasah. Kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran. Ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai. Dengan adanya bentuk layanan bimbingan belajar ini juga membantu kita untuk memilih kegiatan-kegiatan akademik yang menunjang usaha belajar dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan lebih tinggi. Bantuan ini juga mencakup penyebaran informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat, pengumpulan data siswa atau layanan pengumpulan data. Di sini maksudnya yang berkenan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup pada program-program studi atau jurusan tertentu dan lain sebagainya. Kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan menata-ati jadwal di rumah, kurang siap menghadapi ulangan atau ujian, kurang dapat berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran, menghadapi keadaan di rumah yang mempersulit cara belajar secara rutin, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar. Kenapa diperlukan bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar? Karena bisa mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itulah beberapa bentuk layanan bimbingan konseling dan layanan bimbingan belajar.